Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami mengucapkan salam tandan berduri, salam planter semua kepada seluruh petani sawit se-Indonesia. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan mudah-mudahan juga selalu diberikan rezeki berupa kelapa sawit yang berbuah melimpah, amin. Oke kawan-kawan, di video kali ini kita akan membahas salah satu jenis rumput, dan tentunya rumput ini adalah rumput yang tidak asing bagi kita karena sering dijumpai di kebun kita masing-masing. Dan sebetulnya ketika kita menemukan rumput ini jangan sampai dibunuh, karena ternyata rumput ini bisa menyuburkan tanah, dan tentunya ketika tanah kita sudah subur, tentu kelapa sawit yang kita tanam itu pasti akan cepat pertumbuhannya. Oke, jenis rumput apakah itu? Nah, itu akan kita bahas di video kali ini teman-teman. Tapi sebelum itu, silahkan dibantu dulu channel kami supaya lebih berkembang lagi dengan cara mengklik tombol subscribe. Dan jangan lupa dibagikan video ini, mudah-mudahan punya manfaat bagi kita semua. Oke, jadi ini penampakan dari tanaman kelapa sawit yang sudah kami tanam sekitar 1 tahun yang lalu teman-teman. Ini adalah jenis Sriwijaya Semikron 5, umur sekitar 1 tahun. Nanti kita akan coba melihat jenis rumput apa yang sebetulnya tidak boleh dibunuh ketika kita menemukan di kebun kelapa sawit kita. Oke, lanjut kita ke tempat lokasi rumputnya teman-teman. Mungkin teman-teman sudah sering menjumpai rumput ini. Nah, ketika teman-teman menjumpai rumput ini jangan sampai dibunuh, karena rumput ini punya manfaat bagi kesuburan tanah kita. Ini adalah contoh penampakan dari rumputnya teman-teman. Mungkin teman-teman tahu, jadi jenis rumput ini adalah jenis rumput kacang-kacangan. Kalau bahasa latinnya itu adalah rumput Arachis pintoi. Jadi memang untuk tanaman Arachis pintoi ini adalah tanaman yang akarnya itu bisa mengikat nitrogen kan teman-teman, sehingga nanti tanah di kebun kita itu bisa subur secara alami, karena akar dari tanaman Arachis pintoi ini bisa mengikat nitrogen teman-teman. Itu salah satu kunci manfaat dari tanaman Arachis pintoi ini. Yang kedua teman-teman, tentu yang namanya Arachis pintoi ini bisa menutup tanah teman-teman. Kita lihat penampakannya, dia bisa menutup tanah sehingga tanah yang ditempatinya hidup ini akan lembab teman-teman. Kita lihat penampakannya yang di bawah sini, tanahnya ini pasti lembab, pasti gembur teman-teman, karena sudah ditanami atau sudah tumbuh rumput Arachis pintoi. Jadi kalau teman-teman mempunyai rumput semacam ini di kebun, jangan sampai dibunuh teman-teman. Kita lihat penampakannya. Dan tentunya juga untuk Arachis pintoi ini teman-teman mempunyai banyak sekali fungsi. Selain menyuburkan tanah, dia juga bisa digunakan sebagai pakan ternak teman-teman. Ini salah satu manfaat yang bisa kita gunakan untuk selain kebun kelapa sawit, karena bisa digunakan untuk pakan ternak kambing teman-teman. Ini namanya Arachis pintoi, mungkin teman-teman sudah tahu, sejenis kacang-kacangan. Jadi memang untuk Arachis pintoi ini cepat sekali merambat teman-teman. Ini cantik sekali ini. Nah, nanti ketika sudah agak tua teman-teman akan mengeluarkan bunga semacam ini. Kita lihat penampakan bunganya. Ini cantik sekali teman-teman. Ini bisa mempercantik kebun kita ketika kita sudah mempunyai tanaman ini di kebun. Selain menyuburkan tanah, tentu juga sebagai mempercantik di kebun kita. Dan tentunya juga ketika kita sudah menggunakan Arachis pintoi ini, kita tanam di kebun, tentunya nanti tidak akan ada namanya lagi proses penyemprotan herbisida, tinggal kita melakukan cuci pokok. Kita lihat penampakannya teman-teman. Ini penampakan Arachis pintoi. Jadi ini salah satu teknis juga untuk mengurangi penggunaan herbisida, karena ketika dia sudah menjalar teman-teman, rumput-rumput itu tidak akan naik. Kita lihat penampakannya teman-teman. Ini bagus sekali, bisa menjadi rujukan kita untuk menanam di kebun kelapa sawit kita. Bisa juga ditanam di kebun-kebun yang lain, misalnya di kebun kopi atau di kebun durian atau semacamnya teman-teman, atau buah-buahan. Ini bagus sekali kita gunakan untuk tanaman penutup tanah di kebun kita masing-masing, bukan hanya kelapa sawit teman-teman. Dan tentunya ketika teman-teman juga punya ternak kambing atau sapi, ini juga bisa dimanfaatkan untuk pakan ternak kambing teman-teman. Ini bagus sekali, pertumbuhannya cepat sekali teman-teman. Nah, untuk bibitnya teman-teman ini gampang sekali. Ini tinggal di stek saja. Kita lihat penampakannya ini.
Nah kalau ini kan, nah ini batangnya ini kita tinggal potong-potong saja, nanti kita langsung tanam di lahan bisa ini. Tidak perlu di polybag, apalagi kalau musim penghujan, ini mudah sekali tumbuh ini untuk Aracis pinto ini. Kita lihat di sini. Nah ini ada akarnya. Nah ini kita potong coba di sini. Nah ini teman-teman, ini ada akar-akarnya, ini langsung ditenggelamkan ke tanah. Sama juga kita menanam lada, kita sisakan yang di ujungnya sini di atas tanah, dan ini kita tenggelamkan ke dalam tanah. Nah ini juga salah satu teknis untuk pengambilan dan penanaman bibit Aracis pinto ini. Jadi kalau teman-teman itu mendapatkan atau menemukan tanaman ini di kebun, jangan sampai dibunuh, karena ini punya manfaat sekali untuk kebun kita, karena dia bisa mengikat nitrogen secara alami. Tentu kita akan mengurangi yang namanya pupuk kimia, dan tentunya juga ketika kita juga menggunakan ini Aracis pinto ini, tentu nanti proses penyemprotan herbisida itu bisa dikurangi karena dia bisa mengalahkan rumput-rumput yang ada, teman-teman. Kita lihat penampakannya ini contoh rumput Aracis pintoi. Dan rencana teman-teman, kebun sawit saya ini saya mau penuhkan semua, karena saya akan mau mengurangi penyemprotan dan juga untuk menyuburkan tanah secara alami, sehingga nanti pemupukan urea kita bisa tekan. Tentunya akan mengurangi yang namanya pemborosan pupuk kimia, teman-teman. Mungkin ini bisa menjadi rujukan kita untuk bisa kita tanam di kebun kita masing-masing. Nah kita lihat ini penampakannya, teman-teman. Ini bunganya cantik sekali nih. Ketika kita jalan-jalan ke kebun, tentu ini bisa kita gunakan untuk semacam tempat duduk, teman-teman. Tempat kita beristirahat, karena ini tebal sekali. Kita lihat ini tebal sekali rumputnya, bagus sekali. Dan ketika sudah mengeluarkan bunga, itu cantik sekali, teman-teman. Ini semacam taman ini. Dan memang ketika kita melihat di perkebunan kelapa sawit itu, atau perkebunan kopi, biasanya itu banyak sekali ditanam semacam ini, karena memang ini fungsinya sebagai tanaman penutup tanah dan juga sebagai penyubur tanah secara alami, teman-teman. Oke, kita lihat penampakannya. Kita lihat penampakannya yang bagus sekali, teman-teman. Ini tanaman Aracis pinto ini, mungkin teman-teman sudah pernah melihat rumput ini. Jadi ketika teman-teman punya rumput ini di kebun, jangan dibunuh, karena ini punya manfaat betul untuk kelapa sawit kita atau tanaman yang lain, teman-teman. Oke, mungkin itu saya, teman-teman, sebagai sharing informasi kepada kita semua tentang salah satu jenis rumput yang tidak boleh dibunuh ketika kita berada di kebun kelapa sawit atau di kebun yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.